Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita senantiasa selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, terutama kenikmatan kesehatan, sehingga kita dapat berhadir dalam acara menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif yang dilaksanakan oleh Ibu Maharani Tri Susanti. Kepada Ibu Kepala Sekolah, kami ucapkan ribuan terima kasih karena telah bersedia hadir dalam pelaksanaan acara ini. Dan kepada Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah menyempatkan dan menyediakan waktu untuk dapat berhadir dalam pelaksanaan hari ini. Adapun hari ini, maksud dan tujuan dari Ibu Maharani adalah dalam rangka menyebarkan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah dalam rangka tugasnya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 di Medan. Untuk memulai acara ini agar tidak begitu serius sekali, baik saya buka dengan sebuah pantun. Nanti Bapak Ibu tolong sambung dengan kata cakep gitu ya. Pergi ke warung yang penuh debu, melihat anak makan permen rasa susu. Selamat datang Bapak dan Ibu, tetap semangat, janganlah lesu. Mari kita tepuk tangan dengan meriah. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sekarang saya akan membacakan susunan acara selanjutnya, yaitu satu, pembukaan oleh saya protokol. Yang kedua, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD 065854. Yang ketiga, sambutan rekan guru penggerak angkatan sebelumnya. Yang keempat, ice briefing. Yang kelima, penyampaian materi penerapan budaya positif di sekolah oleh Ibu Maharani Tri Susanti. Yang keenam, umpan balik. Dan yang ketujuh, penutup. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, mari kita buka acara kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kini untuk mendapat keberkahan dari acara ini, baiklah acara ini kita awali dulu dengan doa. Kepada Pak Boyran kami mohonkan kesediaan waktunya. Pada Pak Boyran disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mengambil berkah dari pertemuan kita pada siang hari ini, mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah. Semoga pertemuan kita hari ini mendapat ridha dan bermanfaat untuk kita semua. Doa dalam hal ini saya bawa dalam ajaran Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sholatan tazkina biha min jamil ahwali wal afrad wa taqillana biha innaka ala ta'ala wa tubalikuna biha aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyul hajat ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wa rahmat rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
terima kasih kami ucapkan kepada Pak Boy yang telah membawakan doa tadi. Bapak dan Ibu sekalian, kini kita masuk di acara selanjutnya, yaitu pembukaan kata sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah. Untuk itu, Ibu Teti Herawati Ramli SPD, kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah yang dibebankan kepada Bu Maharani Trisih 1 SPD, yaitu calon guru penggerak angkatan 10 Medan ya. Jadi hari ini adalah merupakan hari berbahagia bagi kita karena setiap ada guru penggerak calon berapa pasti ada di sekolah kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan banyaknya guru penggerak di sekolah kita ini akan lebih maju dan lebih berkualitas lagi sekolah kita. Jadi untuk itu Bapak dan Ibu, kita bersyukur juga kita diundang kemari, yang lain tidak dapat. Jadi dengan undangan tersebut, terima kasih Bu Maharani, dan kita pun yang mendengarkan, tolong betul-betul kita pelajari, tidak mengerti kita tanya, biar kedepannya kita tidak gaptek dan tidak tahu apa-apa. Sementara kita di depan, tapi banyak sekarang ini matanya di sini, hatinya di mana. Nah, jadi untuk hari ini tolonglah pusatkan perhatian kita biar nanti kita bergerak menggerakkan kepada kita diri sendiri, kepada keluarga kita, dan kepada sekitar kita, tetangga kita, apalagi yang utama murid-murid kita. Untuk itu Ibu Maharani, terima kasih, mudah-mudahan Ibu lulus dengan nilai sempurna dan semua ilmu yang dapat di sana kita bisa tuntas sebayakan kepada kawan kita dan kepada tetangga kita, begitu. Jadi untuk hari ini kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan kata sambutannya sekaligus membuka acara ini. Ibu dan Bapak hadirin sekalian, kini kita masuki acara berikutnya, yaitu sambutan rekan guru penggerak angkatan ke-7. Dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ningsih Sinaga SPD. Pada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang untuk kita semuanya. Baik, saya di sini Ningsih Sinaga sebagai guru penggerak angkatan 7 memberi sambutan kepada teman kita Bu Maharani Trisih yang akan memberi sosialisasi tentang pemahaman budaya positif. Semoga apa yang bisa kita ambil dari Bu Maharani nanti bisa kita implementasikan di dalam kelas kita untuk memajukan sekolah kita ini semuanya. Marilah Bapak Ibu kita semua berkolaborasi untuk kemajuan sekolah kita tercinta ini. Untuk Ibu Maharani saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Terima kasih saya mengucapkan kepada Ibu Ningsih yang telah memberikan kata-kata sambutannya. Bapak dan Ibu sekalian, kini kita masuk ke acara berikutnya, yaitu ice breaking. Kepada Bapak dan Ibu, kami mohon untuk berdiri keluar dari zona nyamannya. Kita ingin melakukan ice breaking agar mencairkan suasana kita. Kita lakukan gerakannya ya Bapak Ibu. Ayo, semua kita lakukan gerakannya. Lihat ke depan. Baik.
4, 5, 4. Semuanya, ya sudah semakin cair suasana kita. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Penyampaian materi menyebarkan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Maharani Tri Susanti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Medan. Kepada Ibu kami silakan. Terima kasih kepada Ibu dan kepada Bapak Ibu guru yang sudah hadir di kegiatan saya dalam penyebaran pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah. Hari ini saya sangat bahagia dan sangat bersyukur bisa dihadirin oleh Bapak dan Ibu guru dalam penyebaran materi perubahan paradigma belajar. Saya akan memulai tentang materi yang saya berikan. Ini adalah ilmu dari guru pendidikan guru penggerak. Saya akan berbagi kepada Bapak dan Ibu guru semuanya. Materi pertama tentang perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma, Ibu pernah melihat gempalan tangan, ya? Kita ibaratkan seperti anak-anak itu seperti kita genggam. Kita menaruh sebuah harta yang berharga di dalam gempalan tangan kita seperti ini. Ada A dan B. A adalah kita, B itu adalah murid atau kita anggap seperti teman kita. Lalu bisa kita peragakan seperti sobekan secari kertas kecil. Kemudian kita tulis seperti benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk kita. Kemudian kita letakkan di salah satu tangan dan kita genggam ibu bapak. Sesuatu tersebut dengan segala daya kita tekan sekuat tenaga. Kemudian kita buat seperti gempalan. Dan kita akan mencoba, pasti kita apa yang akan terjadi saat kita menggenggam tangan ini? Apa kemungkinan Bapak Ibu? Pasti kita akan mempertahankannya dan juga akan membukanya. Benar ya Ibu? Kenapa? Seperti itulah pendidikan
memberikan dan bagaimana kita menerapkan disiplin positif kepada anak didik kita. Di mana kita akan mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta mereka memberikan benda tersebut. Benda tersebut itu bisa dengan ajakan, memujuk, mengancam, menghaji, merayu, atau menyuapi. Apa saja yang kita lakukan agar kempalan tangan itu terbuka. Lalu siapa pemegang kontrol sesungguhnya? Apakah anak tersebut? Apakah kita? Ada yang bisa jawab, Ibu, Bapak? Jawabannya tentu saja kita sendiri. Karena kita yang memegang kontrol atas kempalan tangan kita. Jadi seseorang yang memegang kempalan tangan itulah sesuai dengan keinginan dia. Apa dia ingin membuka, apa tidak. Itulah murid. Saat kita mengajar di depan kelas, saat kita mendidik mereka, kita harus memerlukan budaya positif kepada anak-anak. Bagaimana kita cara mengajar yang baik kepada mereka. Selanjutnya, Bu, di mana kita harus menerapkan disiplin positif kepada murid-murid kita di dalam kelas dan di lingkungan sekolah. Apa itu budaya positif? Ada yang bisa kasih tahu, Ibu Bapak? Iya, terima kasih Bu Gusti. Kebiasaan baik. Jadi budaya positif itu disiplin positif adalah suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif atau guru dan murid. Jadi disiplin itu dalam bahasa Latin adalah disiplina, yang artinya belajar. Dari mana kita menciptakan suatu perbuatan kepada anak didik kita dengan kita menanamkan suatu perilaku, tanamkan pada diri mereka untuk melakukan hal-hal baik. Kita terapkan budaya positif di sekolah, yaitu dengan kita memberikan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik untuk mengembangkan pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Jadi tujuan kita menerapkan disiplin positif ini, Ibu Bapak, sebagai pendidik tujuannya adalah menciptakan peserta didik yang memiliki sikap disiplin sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Maksudnya kebajikan universal itu apa, Bapak Ibu? Kebajikan universal itu adalah di mana anak-anak sadar akan diri dia, bahwasanya dia harus melakukan hal yang baik untuk jujur, bertanggung jawab, kritis, berpendapat, melakukan hal yang baik. Dan di sini kita memiliki motivasi. Motivasi intrinsik itu apa, Ibu? Motivasi intrinsik adalah motivasi yang ada kita tanamkan di dalam diri kita. In berarti di dalam. Extrinsic itu adalah penanam motivasi dari luar. Contohnya, Ibu, misalnya seperti ini. Kita pakai helm. Pakai helm itu kenapa ya, Ibu? Karena kita mungkin takut ditangkap polisi, ya kan? Kita takut melanggar peraturan. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Kita takut Pak Polisi menangkap kita karena kita nggak pakai helm dan kita ditilang. Sedangkan motivasi intrinsiknya dari dalam adalah kenapa kita memakai helm? Karena agar untuk menjaga keselamatan kita, agar kita selamat dalam perjalanan dan tidak terjadi apapun. Karena kan kepala sangat itu ya, Bu, sensitif. Oleh karena itu kita dengan nilai-nilai kebajikan apa yang mulai dari sekarang lah, dari anak SD kita menanamkan mereka sifat-sifat kebajikan universal dalam diri mereka. Selanjutnya, Ibu, ya, materi ketiga tentang motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi perilaku manusia ini ada beberapa perilaku ya, Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, Ki Hajar Dewantara itu siapa ya, Ibu? Bapak? Iya, benar. Ya, menurut Ki Hajar Dewantara, mereka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi sekarang ini, anak-anak kita harus mengikuti mengenai pembelajaran Ki Hajar Dewantara yang mengajarkan kita bagaimana kita tidak menuntut anak-anak lagi, tapi kita lebih kepada menuntun mereka, merangkul mereka. Untuk nak tidak boleh seperti ini ya. Sekarang nggak ada lagi kita istilah kita dengan mengajar kita menuntut mereka, tapi kita merangkul apa yang kurang, bagaimana nak, apa yang terjadi. Jadi seperti itu Bapak Ki Hajar Dewantara mengajarkan kita menjadi seorang guru.
Selanjutnya Ibu, di sini ada konsep disiplin. Konsep disiplin itu adalah identitas gagal. Selama ini kita melakukan hukuman, ya kan Ibu? Iya, selama ini saya juga seperti itu. Sebelum saya masuk ke dunia calon guru pendidikan, saya nggak tahu banyak tentang hal mendidik seorang anak. Dari guru penggerak saya sadar, oh seperti ini dalam mengajar anak-anak. Bahwasannya kita nggak boleh menyakiti mereka, tidak boleh memberikan tidak kenyamanan pada mereka. Murid bahkan tidak boleh takut, mereka tidak boleh menyembunyikan kesalahan, memaksa mereka. Murid pun juga nggak boleh kita jatuhkan harga dirinya, Bu, dengan kita menjadikan mereka rendah diri, dengan kita memarahi mereka di depan teman-teman lain, itu tidak boleh. Selanjutnya kita harus melakukan penghargaan. Penghargaan itu dengan apa? Ya, itu juga dikatakan tidak efektif. Kenapa? Karena sekarang kita bukan ingin memberikan penghargaan dalam bentuk instruktif ya Bu, tapi kita lebih kepada memotivasi mereka agar mereka memiliki hati yang baik dalam mendidik mereka. Selanjutnya Ibu. Ya, di sini ada sebuah contoh tindakan guru. Di sini ada pilihan hukuman atau konsekuensi. Ya, di sini ada kalimat. Coba Ibu bisa pilih. Saya tanya kepada Bu Saragi. Yang pertama Ibu, itu hukuman atau konsekuensi ya Bu? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukumannya Ibu. Ya, terima kasih Bu Saragi. Ya, yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu tindakan apa Ibu? Hukuman. Ya. Selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Menggantikan kertas tugas-tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kita mengajarkan anak-anak bagaimana caranya bertanggung jawab. Sekarang anak-anak kurangnya untuk mereka menumbuhkan rasa tanggung jawab itu kurang Ibu. Maka karena itu kita mulai sekarang kita tanamkan kepada anak-anak bagaimana mereka bisa bersikap untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi, iya. Dan selanjutnya Ibu, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman, iya, karena kita di situ menyuruh anak-anak dengan memberikan hukuman ya Ibu. Dan selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk tidak mengikuti PJOK. Itu termasuk hukuman. Kita tidak menghukum anak-anak untuk lari keliling lapangan. Sekarang kita tidak boleh seperti itu lagi ya Bu. Dengan kita menanamkan hukuman pada anak-anak, itu membuat mereka jadinya untuk down dalam belajar. Ya, mereka akan semangat belajarnya, mental mereka akan menjadi buruk. Tapi dengan cara apa Bu kita mendidik mereka? Dengan kita tanamkan budaya positif. Selanjutnya Bu, di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Jadi teori motivasi perilaku manusia itu terdiri atas 3, yaitu menghindarkan ketidaknyamanan dan dengan cara hukuman apa yang akan terjadi. Jadi ini masuk dengan motivasi eksternal. Kenapa? Karena ini kita memberi hukuman. Berarti itu kita memberikan di luar. Anak-anak tidak mengerjakan PR. Berarti mereka takut akan kita. Ya kan Ibu? Benar nggak? Ya. Misalnya Bu Mesri, kenapa kamu nggak mengerjakan PR nak? Ibu hukum kamu bersihkan kamar mandi. Itu kan sebuah hukuman. Itu tidak boleh lagi kita lakukan. Dan ini motivasi eksternal, mendapatkan imbalan. Anak-anak nggak boleh kita mengharapkan mereka, oh ya, kenapa kita harus belajar untuk dapat nilai tinggi? Seharusnya mereka tidak boleh berpikir seperti itu. Tapi mereka harus berpikir bagaimana, oh ya, aku belajar agar aku bisa menjadi orang yang sukses, membanggakan buat orang tua saya, untuk masa depan saya, untuk dirinya, bukan karena nilai. Ya kan Ibu Bapak, bukan karena pujian, bukan karena reward, tapi karena harapan di dalam dirinya yang kita tanamkan, niat baik kita untuk mereka bagaimana tahu, oh ya, bahwasannya ini hal yang positif harus kita lakukan. Seperti itu. Dan motivasi internal, tujuan disiplin positif, seperti kita menghargai diri kita akan menjadi orang seperti apa.
Jadi anak-anak itu Bu, kita tuntut mereka bagaimana mereka menjadi orang yang bisa menghargai diri sendiri, menghargai orang lain, memanusiakan manusia. Itu dia Bu. Jadi kita mulai sekarang, anak-anak sekarang udah kurang rasa adabnya, etika mereka dalam menghormati orang yang lebih tua, kepada orang tuanya, kepada gurunya. Jadi bagaimana kita bisa lebih lagi menanamkan nilai budaya positif dalam diri kita di lingkungan sekolah kita. Tadi Ibu, materi keempat, kebutuhan dasar manusia. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5 Ibu kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Ya, bertahan hidup itu artinya seperti ini, kita bertahan. Misalnya kita tidak mau kena hujan, pasti kita pakai mantel, ya kan Bu Amel? Kita pakai payung, kita pakai jas mantel, bertahan dari rasa lapar, bertahan bagaimana kita ingin hidup, kita makan nasi, bertahan kita dari rasa haus, bertahan kita dari rasa panas, pasti kita akan mengambil kertas langsung dipas-pas. Kita harus bertahan hidup agar kita tidak kepanasan. Contohnya seperti itu. 5 kebutuhan dasar manusia, kasih sayang dan rasa terima kasih. Kasih sayang dan rasa terima kasih, bagaimana mereka tahu caranya berterima kasih Ibu. Berterima kasih kepada teman-teman, orang tua, kepada diri kita. Bagaimana memberikan kasih sayang kepada orang-orang yang sayang, bukan hanya kepada teman, tapi keluarga dan semua orang. Bagaimana mereka menghormati orang lain. Kemudian ini rasa bebas ya Ibu, saya petik. Rasa bebas. Sekarang anak-anak pasti banyak kita lihat di dalam kelas, mereka ingin bebas ya Bu. Kadang kita tinggal sebentar ke kelas atau ke kantor atau kita ke kamar mandi, mereka pasti ribut itu ya Bu, ribut. Mereka ingin bebas, seperti kita juga tidak ingin tertekan. Pasti kita merasa mencari bagaimana ketenangan buat diri kita. Jadi dari situlah kita tumbuhkan rasa budaya positif, hal-hal baik kepada anak-anak diri kita. Bagaimana kebebasan yang berarti dan bermakna. Anak Ibu nanti seperti itu kita terapkan Ibu Bapak. Dan penguasaan itu bagaimana mereka mendapatkan feedback dalam arti mereka butuh perhatian. Bagaimana kita memberikan mereka kepercayaan diri dalam arti keyakinan bahwasanya seperti ini. Kita nggak boleh lagi Bu sekarang kita mengajak mereka atau menuntut mereka kamu seperti ini, nggak boleh. Kita harus cari alasan terlebih dahulu apa yang terjadi seperti itu. Kemudian kesenangan. Bapak Ibu pasti ada kebutuhan dasar dalam kesenangan dalam diri kita. Pasti kita ingin senang, bahagia selalu, ya kan Bapak Ibu. Seperti itu juga yang didasarkan pada anak didik kita. Aduh Bapak Ibu, bagaimana kita agak kasih semangat dulu ya, biar jangan tegang kali ya Bapak Ibu. Oke, jadi saat saya bilang UPT SD Negeri 065854, ya hebat Bu, gitu ya Bu Bapak. Siap? Ya Bu Amel? Ayo Bu, kita mulai ya. Ya Pak Boyran? Kita mulai. UPT SD 065854, hebat Bu ha. Tepuk tangan dong. Wow, antusias Bapak dan Ibu hebat sekali siang hari ini walaupun kita udah lapar ya Bapak Ibu. Terima kasih sekali buat dukungannya Bapak Ibu. Kita ada di ruangan ini. Selanjutnya materi kelima tentang posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol pada anak murid, yaitu penghukum, pembuat rasa, teman, pemantau, dan manajer. Saya melakukan semua ini Bapak Ibu. Saya sudah pernah menghukum anak-anak, menjadi teman mereka, memberikan pembuatan rasa, pemantau, dan manajer. Kalau Ibu Saradi bagaimana Ibu? Posisi kontrol Ibu dalam mengajar Ibu pakai hal apa? Penghukum, teman, pembuat rasa, atau pemantau? Pemantau. Oh, berarti Ibu di sini pemantau. Pemantau itu adalah di mana kita bersikap memantau anak-anak murid. Contohnya, ya kita membimbing mereka dengan, kamu kerjakan ya halaman segini, Ibu memberikan materi ini. Itu namanya pemantau Ibu. Ya, kalau manajer itu kita membimbing mereka, menggurui mereka dengan cara kita tanya dulu, apa sih nak alasannya? Jadi seperti kita ngomong baik-baik.
seperti oh ya apa ya yang perlu kita perbaiki, bagaimana kita lebih ke dalam identitas murid. Gitu dia Bapak Ibu. Kalau teman, kita seperti teman bagi mereka. Tolong ya nak, bantu ibu. Tolong kerjakan, jangan ribut ya, ibu minta tolong. Sedangkan pembuat rasa bersalah, ini yang sering kita, saya seperti itu juga. Saya pernah menerapkan posisi di mana pembuatan rasa bersalah ibu. Jadi saya bilang sama murid kayak gini, kamu ya nak, kenapa kamu gak kerjain PR? Ibu sangat kecewa pada kamu. Dan dia atau pada orang tuanya, dan saya salah orang tua, kamu gak makan ya? Orang tua kamu gak masak? Itu kita gak boleh membuat rasa bersalah kepada mereka. Kita harus tanyakan dulu alasan mereka. Mungkin orang tuanya lagi sakit, atau orang tuanya berhalangan, atau ada kemalangan yang gak bisa membuatkan buat orang tuanya. Dan gimana rasa penghukum? Saya juga sering menghukum anak murid dengan menyuruh mereka push up. Jadi anaknya PR push up ya 20 kali. Itu semua saya lakukan Bu. Tapi semenjak saya mengikuti pendidikan guru penggerak, saya sadar. Oleh karena itu disinilah saya berbagi ilmu kepada Bapak Ibu bahwasanya anak-anak sekarang harus kita ikuti kodrat zaman Ibu. Jangan lagi kita menggunakan kodrat alam dengan seperti dulu yang kita menghukum, memberikan pembuatan rasa bersalah kepada mereka dengan teman mereka. Tapi kita harus menjadi pemantau dan manajer. Jadi di sini 5 posisi kontrol yang paling bagus yang harus kita lakukan di zaman dan di era ini adalah dengan manajer. Jadi kita merangkul mereka, membimbing mereka. Enggak, teman kita nanti dia bisa tidak menghargai kita, gitu Ibu. Jadi kalau kita menerapkan teman, berarti nanti dia bisa seenaknya melakukan sama kita gitu. Jadi kita harus menjadi manajer, membimbing mereka. Materi ke-6 tentang keyakinan kelas. Di mana kita di sini membuat kelas. Jadi untuk membuat anak-anak bisa bertanggung jawab, kita terapkanlah keyakinan kelas. Kita tanyalah dulu apa yang terjadi pada mereka. Kejadian anak, apa yang kita inginkan. Kita buatlah keyakinan kelas seperti kita remukan, musyawarahkan. Oh ya, kita nanti tadi kelas harus kerjakan tugas ini ya. Nanti kalau nggak ngerjain bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Oh Bu, nanti kita yang mau mengerjakan berarti harus melakukan ini gitu. Itu kita berikan keyakinan kelas ke dalam hal-hal yang lebih positif, ya Ibu. Selanjutnya Ibu. Materi ke-6, segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Di sini saya sudah menerapkan di mana memakai yaitu tahapan restitusi. Restitusi itu saya jelaskan di sini ya Bu. Restitusi itu adalah sebuah cara bagaimana kita menerapkan tanggung jawab anak-anak agar mereka menjadi anak yang bertanggung jawab dan memiliki nilai positif yang baik. Jadi ada 3 langkah, yaitu menstabilkan identitas, 2 validasi tindakan yang salah, 3 menanyakan keyakinan. Di mana di sini kita akan lebih kepada ke arah menstabilkan identitas. Saya akan menunjukkan video kepada Ibu. Di sini saya sudah melakukan keyakinan kelas dengan melakukan diagram restitusi. Jadi di sini ada anak yang bermasalah Ibu. Mereka membawa catatan saat ujian dan juga mereka berbolos saat acara kegiatan rapat kita. Ya, di sini saya mewawancarai anak tersebut dengan melakukan tindakan manajer, membimbing anak-anak. Ya Ibu. Ya, di sini saya ada melakukan sebuah tindakan permasalahan yang saya lakukan kepada anak didik. Sampai kita menunggu jaringan ya Ibu. Ya, jadi ada yang Ibu ingin tanyakan kepada Ibu mengenai koneksi tentang pemahaman budaya positif yang akan kita terapkan kepada anak didik kita? Ya Bu Farida? Ada yang menanyakan tentang
keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Jadi yang kita sepakati itu kan kita lakukan di awal. Sementara kejadiannya itu kan kita nggak tahu. Nah, misalnya ketika si anak tadi ke sekolah tidak maksudnya hal yang bersifat pelanggaran yang di luar kebiasaan. Kalau terlambat itu kebiasaan, misalnya tidak buat PR juga kebiasaan. Jadi misalnya ada suatu hal, misal gini, ketika dia mencuri peralatan temannya, kan kita harus membuat konsekuensinya atau membuat kesepakatan kelas. Sementara hal itu kan jarang terjadi. Jadi kesepakatan kelasnya gimana kita ambil? Baik, terima kasih kepada Ibu Gusti atas tanggapannya. Baik, saya akan menghasilkan bagaimana Waalaikumsalam Aisyah. Ya, ini adalah siswa yang memeriksa sunatik akhir semester. Jadi saya melakukan tindakan manajer kepada anak ini. Di situ saya melakukan pemahaman kepada mereka. Saya melakukan 3 proses di mana memakai presisi yaitu. Dan di situ saya bisa memberikan begitu. Saya yakin tidak ada siswa yang sempurna. Kamu sudah baik, Aisyah, mau mengakui kesalahan yang sudah kamu lakukan. Ya, kita lebih kepada menanyakan baik-baik kepada mereka. Kita nggak boleh kayak mana kita harus terus saja mendorong mereka untuk rasa takut. Jadi kita harus pelan-pelan, Ibu. Jadi kita kayak mana menanyakan, Kak, kenapa, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan hal seperti itu? Jadi seperti itu, Ibu. Gimana kita melakukan tahapan manajerial kepada anak itu. Jadi kalau tadi Bu Gusti bilang, tiba-tiba di sekolah atau di kelas ada anak yang melakukan perilaku yang buruk seperti mencuri, ya Ibu, peralatan temannya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memberikan keyakinan kelas dulu kepada anak-anak. Kita harus memberikan keyakinan kelas bagaimana apa yang akan terjadi jika di kelas kita ada yang melakukan tindakan yang buruk. Itu kan bukan sebuah katanya, bukan adalah sebuah perbuatan universal ya Bu. Jadi bagaimana kita mengajarkan mereka untuk tanggung jawab dan jujur dan tidak boleh berbohong. Jadi kita melakukan seperti ini. Tidak ada yang boleh di dalam kelas. Itu kan tindakan suatu keyakinan kelas. Bahwasanya di saat jam belajar atau di jam belajar kita tetap di dalam kelas, tapi saat keluar main di luar. Saya melakukan itu Bu. Jadi saya terapkan kepada anak-anak saat keluar main mereka di luar semua. Saya suruh mereka satu persatu untuk saling bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Tidak ada yang meninggalkan barang-barang penting di sekolah ya anak-anak, seperti uang dan barang-barang yang lain. Ibu mau kalian bawakan semua botol kalian, minum kalian, lakukan itu di luar ruangan. Dan saya juga membuat keyakinan kelas pada murid-murid, yaitu bahwasanya di saat keluar main tidak boleh ada di dalam kelas agar kelasnya bersih. Karena itu saya tetap terapkan itu Ibu Bapak sampai sekarang ini. Jadi mereka lebih kepada mempertanggungjawabkan diri mereka masing-masing atas rasa mereka untuk bertanggung jawab. Jadi di situ mereka saling, oh ya saya nggak boleh ya, gitu saya harus tanggung jawab pada diri saya sendiri. Jadi kalau ada barang-barang hilang, mereka bisa, oh ya ini salah saya, kenapa saya meninggalkan barang-barang penting atau uang di dalam kelas atau di dalam tas. Jadi dari situ saya mulai Bu melakukan keyakinan kelas dengan mengajarkan mereka cara untuk bertanggung jawab, menanamkan dari diri mereka terlebih dahulu. Jadi dengan kayak gitu kita sedia payung sebelum hujan ya Ibu. Dengan kayak gitu kita akan mengantisipasi agar tidak terjadinya suatu perbuatan yang tidak baik kepada anak murid. Seperti itu Ibu Gusti. Terima kasih. Ya, sampai di sini materi yang saya berikan tentang pemaparan penyebaran budaya positif kepada kita, Bapak Ibu. Semoga kita dapat menerapkan anak-anak di kita untuk menjadi lebih baik lagi. Apa yang saya dapatkan ilmu dalam pendidikan guru penggerak, saya berikan kepada Ibu. Semoga kita bisa menerapkan pada anak-anak. Karena kita gini Bu, saya pun dulu sebetulnya bukan dari hati saya jadi guru.
saya bukan jadi guru sebenarnya, tapi semakin saya mencari guru, oh ya ternyata seperti ini rasa cinta anak-anak kasih sayang mereka. Dari situ saya jadi tersadar, oh rasa cinta mereka yang membuat saya menjadi sadar bahwasanya guru adalah pahlawan bagi saya, Bu. Ya, kita mungkin mereka akan melupakan kita, tapi kita mengajarkan hal-hal baik itu yang diingat sama anak-anak murid. Mungkin kita nggak ingat apa yang kita lakukan sama anak murid, mungkin perilaku kasar kita, ucapan kita, tapi anak-anak murid adalah sebuah mutiara, Bu. Mereka sangat berharga dan suatu yang mulai dari dini mereka akan ingat apa yang kita lakukan. Misalnya, Bu Maharani masih kecil saya dipukul atau disuruh atau dihukum atau dipukul misalnya, dia akan ingat ibu sampai dewasa, oh ibu ini kejam kali ya, gila kali. Jadi kita harus tanamkan mindset, oh ya bukan kita mengharapkan untuk mereka menghargai kita, enggak. Kita sebagai ladang amal, makanya guru ada suatu pekerjaan suri teladan ya Ibu, bukan hanya kita mendapatkan pahala di dunia tapi di akhirat. Dengan kita memiliki tujuan dalam hati terlebih dahulu seperti kita sekarang. Apa tujuan kita datang ke sekolah? Untuk mengajar. Apakah kalau kita terlambat atau tidak membuat seperti ini misalnya contohnya, Ibu Kepala Sekolah menyuruh kita melakukan sebuah pembuatan FPP, ya kan? Kita kalau ada Ibu Kepala Sekolah kita membuatnya, tapi ketika kita tidak melakukannya, apa kita akan tidak melakukannya? Seperti ini Bu, kita tanamkanlah diri kita terlebih dahulu apa yang kita lakukan, seperti itu juga kepada anak murid. Jadi kita lakukanlah hal budaya positif agar dia bisa menjadi seorang di masa depan, menjadi orang yang baik. Dari diri sekarang sudah sangat langka ya Bu Gusti ya, anak-anak yang dari etika mereka, adab mereka, dalam cara mereka tegur sapa kepada guru-gurunya, dari situ kita mengajarkan mereka dari ini dulu, karena anak SD adalah seperti hal yang harus kita seperti bibit awal ya Ibu, bibit awal yang harus kita siram perlahan-lahan, karena mulai dari awal itulah kita melakukan hal baik agar dia seterusnya menjadi bunga yang indah, bukan jadi bunga tandus yang berduri. Seperti itu. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak telah hadir di siang hari ini dalam diseminasi saya penerapan budaya positif. Semoga kita bisa menerapkan kepada anak murid. Terima kasih Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada moderator. Mari kita tepuk tangan semuanya, Bapak Ibu sekalian, begitu hebat dan luar biasanya calon guru penggerak, apalagi sudah menjadi guru penggerak. Bapak dan Ibu sekalian, sampai di sinilah acara kita pada siang hari ini. Apabila ada kesalahan, ya kita memberi waktu untuk umpan balik. Maaf sebelumnya, izin Bapak Ibu. Setelah kita semalam sudah workshop dan kemudian ditambahkan lagi dari Ibu Maharani, saya ingin melihat yang guru penggerak yang lalu. Cucu saya itu umurnya baru setahun 8 bulan, sudah melawan, sudah melawan. Kita tidak pernah memarahi dia, tidak pernah memukul dia. Bila dia tuh tidak suka, dilemparkannya. Terus kalau kita marahi dia, dia marah. Ditampakkannya lagi semua. Tapi kalau kita bila nangis, bahkan ini kita. Berarti anak sekarang seperti itu. Kalau dikerasi, keras orang. Tapi kalau kita udah bujuk, kita pahami, jadi dia suka memecahin juga. Dituruninnya piring, gelas, ditampakinnya pecah. Marah si opung lagi-lagi. Terus tengoknya aku nanti ku marahin, nggak boleh ya kan? Tapi ada suatu saat saya marah juga. Dia pergi Ibu, sini pun. Pergi dia berondok di garasi. Nggak ada diajarin Ibu. Kok bisa gitu anak sekarang? Nggak tahu cucu
dia tidak pernah dimarahi, kayak mana banyak. Sekali mamanya nggak pernah marah. Tapi bisa dia melakukan seperti itu. Kalau suka dia misalnya cak-cak, dia suka lagu cicak. Nggak cocok dia apa dia pakai apa? Oke, HP itu. Betul yang akan kita akan menjaga. Bagaimana dengan cucukan yang nanti? Jadi kita harus banyak-banyak meminta sama Allah itu, karena perkembangannya ngeri. Ya? Kita nggak pernah ngeri, bisa dilakukan pakai HP. Jadi itu di dalam keluarga seperti itu, dan sudah di sekolah bagaimana lagi? Itu maaf jangan anak orang ya. Bagaimana nggak kuat kepala kita mengenai sasak kita? Ini karena aku hukumnya masih kecil dia. Kalau enggak, baik juga sasak. Tapi begini kamu loh, perkembangan zaman ini masih omrok loh namanya. Ya, udah seperti nggak cocok di hatinya kita dilempar. Dulu anak saya nggak ada seperti itu. Ini kami yang membolonnya, eceknya bahasa dari orang saya bolo juga pernah saya marah. Itu rupanya. Bagaimana nanti generasi ngeri. Dulu kita kalau apa yang dimasak mama kita pasti kita mau. Anak sekarang tidak. Aku udah merasakan mulai anakku udah mulai 3 macam lauknya. Bagaimana mama bilang anak yang tidak kita bilang nggak mampu. Tapi kita kalah-kalai. Bagaimana orang tua yang tidak mampu kan di bawah kita? Anak 5 kemudian kalau enggak kita dihajar. Jadi saya pengen nanti yang kita kan udah 5 guru penggerak. Coba lah kita berdiskusi dulu. Aku bercermin dari cucuku. Bagaimana pula di sekolah nanti? Kita tetap berdoa, ya Allah, anakku, cucuku, mudahkan segala urusan baik, ya Allah. Kita tetap berdoa. Bagaimana macam anak yang di luar? Bagaimana pula itu? Pernah maaf ya Bu, sedikit lagi. Ada di sekolah ibu di 79. Ibu itu guru agama Kristen, tapi dia terlambat memungut anak. Dipungutnya anak dengan sudah labu, nanti tua biar ada jaga ibu. Diambil lah, ternyata maaf 1000 kali maaf dengan memang lain yang dipikirkan lain apa Allah yang Tuhan. Ternyata sampai sekarang itu anaknya sekarang yang modelnya narkoba, mamanya dipukulinya, itu sakit-sakitan. Nah, jadi untuk itu Bapak dan Ibu, apa yang kita kerjakan, kerjalah kita betul-betul, ya. Karena Allah itu tidak pernah tidur. Kalau kita sebagai guru, betul-betullah kita guru. Kita ajari anak itu, kita doakan dia. Jangan kita tinggalkan kelas itu. Dari situ, ya. Jadi apa yang kita kasihkan anak kita, makan apa dari hasil apa, di situ nanti 20 tahun, 30 tahun baru nampak. Jadi kita percayalah Tuhan itu tidak pernah. Sampaikan mudah-mudahan dapat dimengerti, dapat dijalankan. Mari kita sama-sama berdoa, sama-sama kita berikhtiar, dan jangan lupa taat apa perintah Tuhan kita. Ya, demikian Bapak dan Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Teti yang telah memberikan umpan baliknya pada acara siang hari ini. Kami harapkan 1 orang lagi melakukan umpan balik untuk ini. Kepada Bu Siti kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita sama-sama telah mendapat suatu pemahaman akan adanya budaya positif. Di sini saya memberikan umpan balik kepada hasil penyebaran pemahaman budaya positif yang dilakukan Ibu Maharani, sangat luar biasa. Kenapa? Karena saya melihat penyajian tadi yang menarik dan ada yang membuat
kita merubah mindset antara hukuman dan penghargaan. Yang selama ini kita rasa hukuman itu dapat mendisiplinkan, ternyata tidak. Hukuman itu seperti bully bagi diri kita dan bagi anak kita. Dan di sini ada penghargaan yang kita rasa penghargaan tersebut meningkatkan kreativitas, ternyata tidak. Yang penghargaan ini malah menutup kreativitasnya. Jadi untuk kedepannya terima kasih Bu Maharani juga kepada teman-teman yang lain. Mari sama-sama kita melakukan budaya positif, baik yang dari awal dari diri kita sendiri, bahkan nanti kita akan memilih kepada peserta didik kita. Dan di sini harapannya ada satu saya yang teringat dengan satu orang guru, dia dari daerah Aceh. Dia bilang gini, Ibu, memanggil anak tidak perlu teriak-teriak, cukup pelan saja. Karena kalau teriak, otak kita, pikiran kita dan jiwa kita itu capek, lelah. Coba panggil dia dengan pelan, dengan lembut. Contoh, katanya waktu di kelas, "Hai, sini dulu kamu." Maka dia akan gak jawab, dia terus. Tapi sinilah nak, sebentar aja. Terus kita bilang, "Mesri, sini." Dia akan hanya sekedar terkejut dan dia akan stuck dengan refleksnya dengan sendiri diam. Tapi Mesri, sinilah sayang. Jadi dia menyebutkan seperti itu. Panggillah anak dengan lembut dan jangan dengan kasar, karena tidak ada artinya. Ternyata setelah dilakukan pembahasan di kelas, alhamdulillah ada perubahan. Walaupun saya tetap mengatakan gini, anak ibu, perubahan itu nggak perlu banyak, sedikit dulu. Yang penting sedikit akan menjadi bukit perubahan bagi dirimu. Dan ini yang menjadi keselamatan dan kebahagiaan bagi kita juga. Jadi terima kasih Bu Mesri, umpan balik yang saya sampaikan Bu Maharani, umpan balik di sini luar biasa. Data yang disampaikan sangat membantu untuk peningkatan sekolah, dan harapan kita bersama, mari sama-sama kita melakukan budaya positif dari diri dan sampai nanti ke peserta didik. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Siti yang telah memberikan umpan baliknya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kini berakhirlah acara pemaparan menyebarkan pemahaman budaya positif di lingkungan sekolah yang dilakukan oleh Ibu Maharani Tri Susanti sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Medan. Tadi kita buka dengan pantun, sekarang kita tutup juga dengan pantun ya Bapak Ibu. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, tolong jangan laporkan saya ke polisi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.